kesempatan pada kita semua untuk senantiasa memaksimalkan ketaatan kita, khusus selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan perjuangan yang kita lakukan mencapai kepada keberkahannya, di mana Ramadan ini letak keberkahannya berada di pada ujung-ujung akhirnya, atau kita menyebutnya dengan 10 hari terakhir. Karena setelah kita sampai hari ini masih beristiqomahkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sampai berakhirnya Ramadan kita tetap istiqomah dalam melakukan amal-amal sholih. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita hadirkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kebaikan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengerjakan amal sholih, apakah dicatat sebagai amal sholih atau bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satu faktor terbesarnya adalah tentang keikhlasan niat. Jadi panjenengan semua, kita semua yang hadir di sini sama-sama melaksanakan zohirnya, sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh, dan sama-sama duduk di sini mendengarkan ceramah atau tausiah. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala ada yang kadarnya sebagai bernilai kebaikan, dan juga ada yang kadarnya bernilai justru sebagai keburukan. Manakala kita tidak mengikhlaskan niat kita. Ikhlas secara makna atau secara bahasa bermakna murni, artinya tidak ada orientasi selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan menjaga keikhlasan niat ini sungguh luar biasa, sehingga para ulama itu sering sekali meletakkan bab menjaga niat ini di awal-awal pembuatan kitab-kitabnya. Nah, maka para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam mimbar ini kami hendak mengingatkan diri kami pribadi dan kita semua agar senantiasa kita menjaga keikhlasan niat. Wabil khusus selama momen Ramadan ini, yang kita telah mengerjakan amal-amal sholih yang luar biasa, jangan sampai hilang. Dikatakan di yaumil akhir kelak ada orang-orang yang datang membawa klaim bahwasanya dia telah melakukan amal sholih ini, amal sholih itu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia justru termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kenapa merugi? Dikarenakan ketidakikhlasan niatnya dalam melakukan amal sholih tersebut. Datang tadarusan, yang zahirnya ikut tadarusan, tapi sebenarnya dalam hatinya dipengaruhi, wah kalau saya nggak tadarusan nggak enak dong sama tetangga, sama masyarakat. Jadi faktornya bukan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena nggak enak sama tetangga. Diomongin sama tetangga, dikatakan hal-hal yang nggak baik sama tetangga. Jadi ya wis saya berangkat tadarus. Maka zahirnya secara aktivitasnya mungkin dia melakukan amal sholih, tapi justru di mata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi karena salahnya orientasi menyebabkan tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW menceritakan orang-orang yang pertama kali Allah celupkan kepada nerakanya karena orang-orang yang pandangan kita mungkin adalah orang-orang yang bermaksiatnya luar biasa, mungkin para pezina, pencuri, koruptor dan seterusnya. Tetapi justru Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran orang-orang yang Allah celupkan pertama kali di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, justru orang-orang yang zahirnya melakukan amal-amal kebaikan. Siapa saja? Golongan yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu ada orang berangkat jihad, tentu pahalanya adalah pahala syahid, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada orang yang jihad
justru dicemplungkan pada Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya pertama kali disebabkan karena salahnya niat. Dia ingin dianggap sebagai seorang pemberani, dia ingin sekali dianggap sebagai orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya bukan karena Allah, tapi bergeser kepada makhluk Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang dia suka bersedekah. Ini menjadi satu introspeksi ya, bukan tuduhan ya. Sekali lagi ya, jadi ini hadis ini bukan kita menuduh orang lain, wah itu banyak sedekah pasti pengen dikatain orang yang dermawan, bukan. Tetapi ini untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ketika kita bersedekah, apakah orientasi kita itu karena Allah, apakah karena kita ingin dianggap sebagai orang yang dermawan? Maka ketika salah orientasi inilah yang menyebabkan kita tercemplung oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahala amalnya justru hilang karena niatnya telah tercampuri dengan niat-niat lain selain pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang menyampaikan ilmu, tetapi dia berharap agar orang-orang menganggapnya sebagai orang yang alim, orang yang mengerti ilmu, orang yang fasih dan seterusnya. Maka disinilah letak kegagalan seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala, manakala ketika melakukan amal solih tercampuri dengan niat-niat selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sadar betul menjaga niat ini luar biasa beratnya. Kalau di awal melakukan amal, insya Allah kita telah terbiasa untuk melatihnya. Ya, gimana supaya datang berangkat sholat, berangkat membaca Al-Quran atau beramal soleh lain yang menolong orang dilandasi dengan niat yang baik. Tetapi justru ujian-ujian itu datang kadang-kadang ketika tengah melakukan amal soleh. Kita lagi asik membaca Al-Quran ya, sendirian di masjid, tetapi ada orang atau masyarakat lain yang datang. Wah, tiba-tiba suaranya dikencengin gitu ya, atau difasih-fasihkan. Dia berharap agar orang yang mendengarnya itu menganggap dirinya adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, atau dia berharap agar dia dilihat sebagai orang yang soleh. Maka pergeseran amal tersebut, pergeseran niat tersebut bisa terjadi manakala kita tengah melakukan amal soleh tersebut. Nah, ini juga berbahaya. Niatnya awalnya sudah lurus, ya, tetapi bisa berubah orientasinya di tengah-tengah. Yang jauh lebih berbahaya lagi adalah kita telah selesai sebenarnya mengerjakan amal soleh tersebut. Mungkin amal solehnya telah dikerjakan Ramadan yang lalu, tapi dengan perasaan ujub, perasaan ria, ya, diceritakanlah amal soleh tersebut yang sudah berlalu Ramadan yang lalu. Wah, kalau bukan saya yang ngumpulin masyarakat, mana bisa terjadi tadarus di masjid itu? Nah, dengan perasaan bangga, dengan perasaan ujub, maka hilanglah sudah amal soleh yang padahal kadarnya luar biasa, nilai pahalanya luar biasa ketika awalnya diawali dengan keikhlasan. Tapi sudah berlalu ya, maka hilang sudah amal soleh tersebut. Begitu juga ibu-ibu ya, ketika masakin sahur ya, ketika merawat anak ya, kalau bukan saya yang ngedidik anak, mana bisa anak saya bisa jadi soleh. Nah, salahnya orientasi tersebut menyebabkan hilangnya nilai amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita memurnikan kembali niat kita ketika beramal, ketika di tengah-tengah beramal maupun setelah kita beramal. Ketika ada dorongan-dorongan yang membuat kita kehilangan nilai ikhlasnya, maka tahanlah lisan kita agar jangan sampai nilai amal soleh yang telah kita bangun hilang begitu saja disebabkan karena penyakit-penyakit hati, salah satunya adalah riya dan juga sum'ah dan seterusnya. Maka Bapak Ibu para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di setengah akhir ya, menjelang akhir Ramadan ini kita senantiasa bisa introspeksi. Mungkin ada kesalahan niat ketika kita memulai Ramadan, mungkin ada orientasi yang keliru ketika kita beramal soleh.
Mudah-mudahan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak mudah-mudahan kita mendapatkan gelar ketakwaan sebagaimana yang Allah janjikan dalam menentukan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata subhanahu